Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya dengan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil percobaan praktikum koordinasi dengan judul pembuatan natrium tiosulfat. Baiklah, adapun anggota pada kelompok ini yaitu saya sendiri Tio Aditya Pratama dan rekan saya Febrina Patria Ompusunggu dan Fasya Maulida. Baiklah, adapun tujuan pada percobaan ini yaitu mempelajari pembuatan garam natrium tiosulfat dan sifat-sifat kimianya. Menurut Contrast et al., natrium tiosulfat merupakan suatu padatan tidak berwarna yang larut di dalam air dan tidak larut dalam pelarut non polar. Menurut Irianti et al. 2021, uh, prinsip kerja reflux adalah pelarut volatil akan menguap dan uap tersebut akan terkondensasi oleh kondensor menjadi molekul-molekul cair yang akan kembali turun ke dalam labu destilasi. Terus menurut Durgarian et al., di mana pembuatan larutan natrium tiosulfat dilakukan menggunakan aqua destillata yang sebelumnya dididihkan kemudian didinginkan yang bertujuan untuk membebaskan karbon dioksida yang terkandung dalam aqua destilata tersebut. Selanjutnya, adapun alat dan bahan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada alat reflux. Alat reflux pada percobaan ini digunakan untuk membuat natrium tiosulfat. Yang kedua yaitu batang pengaduk. Batang pengaduk ini berguna untuk menghomogenkan larutan. Dan yang ketiga adalah tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mereaksikan sampel-sampel pada percobaan ini. Yang keempat yaitu serangkaian alat pembakar yang terdiri dari bunsen, kaki tiga, dan kawat kasa. Yang kelima yaitu timbangan analitik yang digunakan untuk menimbang sampel-sampel pada percobaan ini, dan calon penguap. Calon penguap yaitu berguna untuk menguapkan sampel untuk mengeringkan air yang terdapat dalam sampel. Adapun bahan pada percobaan yang ini yaitu barium klorida, larutan asam klorida, larutan iodium dalam kalium iodida, padatan natrium sulfat, padatan natrium sulfit, anhidrat, dan serbuk belerang. Adapun skema percobaan pada percobaan kali ini, yang pertama itu adalah pembuatan natrium tiosulfat pentahidrat, di mana pada perlakuannya itu pertama-tama kita akan menimbang natrium sulfit sebanyak 45 gram, yang kemudian di mana natrium sulfit ini akan direaksikan dengan serbuk belerang sebanyak 1,5 gram dan akan dilarutkan dalam pelarut aqueous sebanyak 250 ml. Nah, semua bahan-bahan ini kemudian akan dimasukkan ke dalam suatu reflux, yang dimana rangkaian alat reflux itu sendiri terdiri dari hot plate, labu destilasi, statif dan klem, serta kondensor. Kemudian pada skema kedua atau langkah kerja kedua, yaitu kita akan melakukan mempelajari sifat-sifat kimia dari natrium tiosulfat, di mana yang pertama itu adalah pengaruh pemanasan, yang mana kita akan menimbang natrium tiosulfat sebanyak 2 gram, kemudian natrium tiosulfat ini akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dan kemudian akan dilakukan pemanasan sebagai bentuk dari fungsi pengaruh pemanasan di atas bakar bunsen. Dan kemudian setelah beberapa saat akan diamati perubahan terhadap serbuk natrium tiosulfat yang didapat. Baiklah, untuk skema kerja yang ketiga, yaitu kita melakukan reaksi natrium tiosulfat dengan iod. Pertama-tama ditimbang natrium tiosulfat sebanyak 2 gram, kemudian dilarutkan dengan aqueous. Fungsi dilarutkan ini adalah agar kristal natrium tiosulfat ini dapat larut. Setelah itu direaksikan dengan larutan iod, yang mana larutan iod ini didapat dari kalium iodida. Setelah itu diamati reaksi yang dihasilkan. Yang keempat yaitu skema kerja yang keempat adalah reaksi natrium tiosulfat dengan klor. Pertama-tama diambil natrium tiosulfat, yang mana kita menggunakan natrium tiosulfat yang berasal dari laboratorium dan juga natrium tiosulfat hasil dari sintesis oleh praktikan sebanyak 3 mili. Kemudian diambil larutan HCl yang berperan sebagai klor dan diamati hasilnya yang berupa terdapat larutan berwarna putih. Setelah beberapa menit, hasil akhir yang didapat yaitu adanya endapan berwarna putih kekuningan. Untuk skema kerja yang terakhir yaitu pengaruh asam encer terhadap natrium tiosulfat. Di mana yang pertama-tama diambil natrium tiosulfat sebanyak 3 mili yang berasal dari laboratorium dan hasil sintesis dari praktikan. Kemudian diambil larutan HCl untuk direaksikan dengan natrium tiosulfat dan diamati hasil akhir. Adapun hasil dari percobaan yang kita lakukan, yang pertama itu adalah pembuatan natrium tiosulfat pentahidrat, di mana pada perlakuan pertama itu kita akan melakukan perangkaian alat redoks, di mana rangkaian alat dapat dilihat pada gambar di samping, yang dimana terdapat hot plate sebagai pemanas, kemudian ada labu destilasi, di mana pada labu destilasi ini terdapat natrium sulfit, belerang, dan pelarut aqueous. Kemudian didapatkan juga statif dan klem, yang dimana sebagai penyangga untuk kondensor, dan di sini terdapat juga dua tempat, yang dimana ini sebagai tempatnya mengalir air sebagai pendingin pada kondensor. Kemudian
pada percobaan ini kita digunakan metode reverse di mana prinsipnya itu adalah garam natrium tiosulfat yang didasarkan pada pereaksian serbuk belerang dan natrium sulfit dengan metode reverse pada suhu tinggi. Yang di mana pada percobaan ini tuh, reverse itu merupakan destilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat inti ke dalam sistem asalnya. Nah, kemudian reverse ini dilakukan selama 1,5 jam atau 1,5 jam, yang di mana bertujuan untuk membuat, campuran yang ada dalam labu destilasi tersebut dihomogen. Kemudian sesudah itu didinginkan dan didapatkan larutan yang keruh. Kemudian disaring dan didapatkan filtrat, di mana filtrat ini akan diuapkan sampai volume 100 mililiter, di mana penguapan ini dilakukan di atas penanas yang menggunakan 1 set pembakar spiritus. Kemudian tujuan dari pemanasan sampai volume 100 mililiter ini adalah untuk membuat larutan yang didapat itu menjadi jenuh. Kemudian ketika didinginkan didapatkan endapan kristal putih dan larutan yang tidak berwarna, dan ketika ditimbang oleh kertas ditimbang didapatkan endapan basah yaitu 10,910 gram, dan ketika ditimbang didapatkan kristal kering yaitu 10,382 gram. Adapun reaksi yang terjadi dalam proses ini adalah Na2SO3 dalam bentuk solid atau natrium sulfit ditambahkan dengan 8 sulfur dalam bentuk solid ditambahkan dengan 5H2O dalam bentuk liquid menjadi 8 Na2S2O3 5H2O dalam bentuk solid ataupun natrium tiosulfat pentahidrat. Selanjutnya yaitu pengaruh pemanasan, di mana pada percobaan kali ini itu bertujuan untuk melihat kestabilan termal terhadap natrium tiosulfat pentahidrat dibandingkan dengan natrium tiosulfat 10 hidrat. Di mana pada percobaannya itu kristal natrium tiosulfat ini akan dipanaskan di atas api nyala bunsen dan didapatkan yaitu pada natrium tiosulfat 5 hidrat didapatkan kristal berubah warna menjadi coklat dan timbul gas kuning keorenan. Sedangkan pada natrium tiosulfat 10 hidrat didapatkan kristal yang tidak berubah bentuk dan timbul bau. Dan ketika digunakan kristal hasil dari reverse pada percobaan didapatkan kristal berubah warna menjadi abu-abu dan timbul bau busuk. Nah, pada percobaan kali ini didapatkan reaksi yaitu sebagai berikut, di mana natrium tiosulfat pentahidrat itu memiliki kestabilan termal yang lebih tinggi dibandingkan dengan natrium tiosulfat daripada percobaan yang telah dilakukan. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari reaksi dengan ion. Yang mana untuk perlakuannya pertama-tama diambil natrium tiosulfat pentahidrat yang berasal dari laboratorium, kemudian dilarutkan dalam 20 ml air. Hasil yang didapat yaitu kristalnya larut dan larutan menjadi keruh. Setelah itu ditambahkan atau direaksikan dengan 2-3 ml larutan iot yang berasal dari kalium iodida dan mendapatkan hasil yaitu larutan menjadi jernih. Kemudian dilakukan lagi dengan perlakuan yang sama terhadap natrium tiosulfat hasil dari sintesis oleh praktikan. Kemudian dilarutkan dengan 20 ml air yang menghasilkan larutan keruh. Kemudian ditambahkan atau direaksikan kembali dengan 2-3 ml larutan iot yang berasal dari kalium iodida dan menghasilkan larutan menjadi bening. Pada percobaan ini, fungsi penambahan dari larutan iot adalah dia berperan sebagai oksidator dan natrium tiosulfat berperan sebagai reduktor. Di mana dapat kita lihat pada percobaan ini terdapat reaksi yang terjadi, yaitu pada natrium tiosulfat, sulfat di sini memiliki bilox yaitu +2. Kemudian saat dia bereaksi dengan larutan kalium iodida, dia mengalami oksidasi, yang mana biloxnya menjadi +2,5. Kemudian untuk larutan iotnya, dia mengalami reduksi, di mana sebelum direaksikan dengan natrium tiosulfat, dia memiliki bilox 0, kemudian setelah bereaksi dengan natrium tiosulfat, dia akan mengalami reduksi menjadi -1. Kemudian untuk hasil dan pembahasan reaksi dengan klor, yaitu untuk perlakuannya yang pertama, diambil natrium tiosulfat dari laboratorium dan ditambahkan air klor. Air klor yang digunakan ini yaitu berupa HCl, yang mana setelah direaksikan menghasilkan larutan putih kekuningan. Setelah itu ditambahkan dengan barium klorida. Ditambahkan barium klorida ini berfungsi sebagai reagen untuk mendeteksi adanya ion sulfat pada sebuah larutan. Kemudian hasil yang didapat yaitu terdapat endapan berwarna kuning. Kemudian dilakukan juga perlakuan yang sama terhadap natrium tiosulfat hasil dari sintesis oleh praktikan, yang mana ketika ditambahkan air klor atau larutan HCl, larutan bening. Kemudian setelah ditambahkan dengan barium klorida, hasilnya yaitu larutan berubah menjadi putih susu. Pada percobaan ini,
terdapat persamaan reaksi. Yang pertama yaitu persamaan reaksi antara natrium tiosulfat dengan air klor, yaitu berupa HCl, di mana hasilnya membentuk natrium klorida yang berfasakan aquos dengan asam tiosulfat yang berfasakan aquos. Kemudian ketika direaksikan dengan reagen barium klorida, dia menghasilkan barium sulfat berupa yang berfasakan solid, di mana yang menghasilkan fasa solid ini terdapat pada natrium tiosulfat yang berasal dari laboratorium. Dan selain barium sulfat, dia juga menghasilkan asam klorida berupa berfasakan aquos. Kemudian untuk hasil dan pembahasan pengaruh terhadap asam encer, pada perlakuannya yaitu natrium tiosulfat dari laboratorium direaksikan atau ditambahkan dengan HCl, yang mana HCl ini merupakan asam encer yang digunakan. Pada 1 menit pertama, larutan berwarna kuning susu dan terdapat bau. Kemudian saat di 5 menit, larutan berubah menjadi larutan kuning. Kemudian untuk natrium tiosulfat hasil dari sintesis perakitan dilakukan juga perlakuan yang sama, yaitu ditambahkan dengan asam encer atau HCl, yang menghasilkan larutan bening dan tidak terdapat bau. Pada percobaan ini terdapat juga persamaan reaksi, yang mana ketika natrium tiosulfat direaksikan dengan asam encer atau HCl akan menghasilkan natrium klorida berupa aquos dan juga H2S2O3 yang berupa aquos. Kemudian pada natrium tiosulfat dari laboratorium ini, ya pada saat dia terdapat bau itu menandakan bahwa sulfur dioksida pada H2S2O3 aquos ini mengalami oksidasi, yang dia teroksidasi menjadi gas. Kemudian untuk fasa solidnya yaitu berupa sulfur dan terdapat juga H2O yang berfasakan liquid. Baiklah, adapun kesimpulan pada percobaan ini yaitu natrium tiosulfat dapat dibuat dengan mereaksikan natrium sulfit dengan serbuk belerang. Pada percobaan ini juga dianalisa sifat-sifat kimia dari natrium tiosulfat, yaitu meleleh pada suhu tinggi, larut dalam larutan iodium, membentuk endapan pada klor dan bereaksi pada asam encer. Baiklah, adapun perhitungan yang didapatkan setelah dilakukan percobaan yang dimana dapat dilihat perhitungan. Adapun pertanyaan pasca pada praktikum ini yaitu sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan pada percobaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.